Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bunda Yuliati SPD dan juga kepada bunda-bunda guru dari TK maupun KB se-Kecamatan Pelosok yang diwakili dari beberapa desa. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di sini memenuhi undangan dari Bunda Yuliati SPD dalam acara aksi nyata destinasi budaya positif oleh Bunda Yuliati SPD TK Al-Wafat Kecamatan Pelosok Kabupaten Jombang. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada siang hari ini, senantiasa mendapat syafaatul ummah dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang telah ikhlas hadir di sini. Mudah-mudahan keikhlasan bunda-bunda semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan salihah makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bunda-bunda yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara aksi nyata destinasi budaya positif. Pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara dari awal hingga akhir nanti senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian materi aksi nyata destinasi budaya positif oleh Bunda Yuliati SPD dari TK Al-Wafat, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada yang terhormat Bunda Yuliati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul di sini untuk penjelasan dari materi yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah kita semua di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita, menuntun kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang-terang, yakni dengan membawakan jalan agama Islam. Ibu-ibu, bunda-bunda yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua di sela kesibukan yang mana ini pada bulan Agustus ya, sibuk-sibuknya dengan acara Hari Kemerdekaan. Panjenengan semua telah ikhlas hadir di sini untuk memenuhi undangan saya, menyempatkan waktu. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti di sini juga mendapatkan ilmu yang manfaat nantinya sebulan dari sini. Langsung saja di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak.
Eh, kita lihat di layar nih, aksi nyata diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Siapa yang tahu? Monggo, angkat tangan siapa yang tahu, Bunda. Apa sih budaya positif itu? Biasanya baik. Ya kan? Angkat tangan, Bunda. Ya, boleh Bunda tahu ya. Hanya perkiraan saja Bunda ya. Mungkin budaya positif, budaya itu suatu menurut saya kebiasaan gitu. Nah positif itu yang baik-baik. Kemungkinan budaya positif itu ya kayak kebiasaan-kebiasaan yang bernilai baik gitu. Mungkin itu, nggak tahu nanti. Ya betul sekali. Mungkin ada pendapat lain, apa sih budaya positif itu? Senior saya dari sekolah penggerak ini, mungkin nanti kita di sini tidak ada yang pinter, tidak ada yang jadi pemateri. Kita di sini saling sharing, mana yang belum saya mengerti, gini dengan tambahkan, dan ketika saya belum paham, gini dengan yang jenengan ketahui, kita sharingkan di sini, kawan ya. Oke, untuk mengawali materi ini, alangkah baiknya biar kita segar, ya, biar kita semangat, kita SBK dulu, boleh? Iya. Oke, kita tepuk dulu, tepuk satu, dua, tepuk tiga. Oke, tepuk semangat. Sekarang boleh saya minta bunda-bunda berdiri dulu. Iya. Ini juga kemarin saya dapat dari literasi saat di Surabaya. Oke, bersama Bunda Lina ya. Masih ingat Bu Lina? Iya. Coba nanti kalau memang suka bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Ya. Oke, kita mulai SBK dulu biar kita datang bahagia dan pulang dengan bahagia. Oke, kita mulai. Senyumnya mana Bu?
Sudah fresh bunda-bunda? Alhamdulillah, pasti tenaganya luar biasa semua ya. Ada semangat sekali, cantikan tidur. Iya, nanti boleh dicari di YouTube, bisa digunakan di lembaganya masing-masing. Oke, ketika kita sudah fresh di sini, saya punya pertanyaan tematik. Ya, nanti di sini setuju apa tidak dengan pernyataan yang saya buat? Nanti bisa angkat tangan dan dijelaskan alasannya seperti apa. Oke? Oke. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo, setuju atau tidak? Tidak? Siapa yang tidak? Ayo coba angkat tangan. Oh ya, enggak Gusti. Alasannya kenapa Gusti? Ya, kita sama-sama sharing ya di sini ya teman-teman. Bahwasanya kalau kita memberikan hukuman kepada anak, pastinya hukuman itu tidak akan memberikan suatu kedisiplinan kepada anak, tapi akan mengakibatkan suatu efek bagi anak. Jadi kita sebaiknya sebelum mendisiplinkan anak, kita harus membuat komitmen bersama. Jadi sebelum mendisiplinkan anak, kita buat kesepakatan antara anak dan guru. Jadi di situ tidak adanya hukuman seperti itu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kenapa tidak setuju hukuman itu akan membuat anak menjadi takut, benar. Jadi bukan malah mendisiplinkan, bisa jadi anak akan disiplin tapi karena takut akan dihukum. Jadi bukan karena kemauannya dia sendiri, seperti itu, benar. Terima kasih. Monggo, siapa yang mau berpendapat lagi? Kira-kira setuju apa enggak ya? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Monggo, yang kubu sebelah barat ini belum. Ayo, angkat tangan bunda. Ini senior saya semua ini. Bunda Lala, Bunda Rizka, monggo. Setuju apa tidak bunda? Tidak. Coba alasannya apa ya Bunda Rizka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukuman untuk anak itu, untuk mendisiplinkan anak itu kurang setuju karena anak itu kalau diberi hukuman, ya satu kali itu dia manut, dia nurut, tapi besoknya dia kembali lagi biasanya. Monggo, ada lagi yang mau berpendapat tentang poin 1? Sudah ada? Sudah. Nanti ketika materinya sudah saya paparkan, kandungan semua insya Allah akan paham dan mengerti akan jawaban pertanyaan tematik yang saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua, posisi kontrol guru sebagai teman. Apakah sudah ideal untuk melakukan pendekatan kepada anak didik? Posisi kita ini sebagai teman, konco, karena retail, itu ideal apa tidak? Setuju apa tidak? Monggo, presiden. Oke, Bunda Rizka lagi. Setuju. Untuk pertanyaan mati kedua, posisi guru sebagai teman untuk pendekatan kepada peserta didik itu saya setuju karena anak-anak itu bisa meluangkan apa yang ada di pikirannya untuk keinginannya kepada kita secara jujur. Jadi kita itu bisa mengerti apa kebutuhan anak atau kemauan anak. Oke, Selanjutnya
Selanjutnya, ayo siapa lagi yang mau berpendapat tentang poin pertanyaan tematik yang kedua? Oke, Bunda Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat setuju dengan pematik yang kedua, karena dengan berdekatnya guru dengan anak itu bisa kita bisa tahu apa yang dimau anak, dan anak-anak bisa menyampaikan, tapi di rumah gimana kita bisa menyesuaikan psikolognya. Monggo, ada yang mau berpendapat lagi tentang pertanyaan tematik yang kedua? Bunda Lina, Bunda Ima. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan. Nanti pertanyaan ini kita ulas di akhir materi ya. Nanti kita temukan jawabannya. Selanjutnya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan konsep-konsep itu. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu ada konsep-konsepnya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru memiliki konsep-konsep ini, insya Allah nanti visi atau harapan kita di depan kita itu insya Allah akan terwujud dengan terlaksananya konsep-konsep ini berdasarkan dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Untuk yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Mungkin pandangan semua sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ketika kemarin sudah membuat aksi nyata yang kita komunitas belajar di Bu Isti ya, itu kita kemarin sudah melakukan itu coaching ya Bu Isti ya kemarin, yang keyakinan kelas itu keyakinan kelas juga nih. Itu teman-teman insya Allah sudah ada hasil lagi. Kemarin kayaknya sudah dapat sertifikat semua ya dari BRN kemarin. Nanti kita ulas lebih mendalam di materi ini. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Bunda-bunda semua, insya Allah kalau panjenengan nanti bisa menerapkan ini semua, nanti bisa ini menangani peserta didik kita itu dengan mudah gitu. Karena kita sudah mempunyai ilmunya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti pulang dari sini, dari diseminasi yang saya laksanakan, mudah-mudahan panjenengan paham dan dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Untuk yang pertama, apa sih budaya positif itu? Nah, dijawab di sini ya, Bunda Tauya tadi budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sekolah. Budaya positif itu juga tercipta dari sikap disiplin. Jadi betul, ketika tadi Bunda Tauya budaya itu kebiasaan dan positif itu sifat-sifat yang baik seperti itu. Nanti dijelaskan di nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, mungkin di poin ini bisa saya garis bawahi sebenarnya nilai kebajikan itu sangat banyak. Kemarin itu dari dijelaskan sampai 6 organisasi atau berapa itu banyak. Nah, di sini kita ringkas saja nilai kebajikan yang dicapai untuk anak didik di lembaga kita itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Pancasila.
garisbawahi di sini nilai-nilai kebajikan, yaitu yang ada di profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Betul sekali Bu Rizka ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkenan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Masih ingat ya semuanya nih profil pelajar Pancasila? Bu Rizka tadi hafal sekali melalui lagu. Kayaknya kalau kita hafalkan melalui lagu itu sangat mudah sekali ya Bu Rizka ya. Oke, sudah budaya positif, sudah. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar ya. Terus namun dalam budaya kita, maka disiplin itu berubah dari sesuatu yang dilakukan pada orang lain dan mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin bukan kayak kok sebenarnya nggak ya? Biasanya seperti itu. Kalau kita dasari dengan keyakinan dan didasari dalam motivasi intrinsik dalam diri kita, insya Allah kata disiplin itu akan menyenangkan dan tidak akan seram lagi. Ya, kayaknya menakutkan, disiplin gitu ya. Sebagai guru, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Apa sudah ada yang pernah dengar apa sih motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Ayo, coba. Oh gitu, makanya kesini tuh biar tahu gitu ya, belajar. Mungkin senior saya dari sekolah penggerak. Mungkin motivasi intrinsik itu dalam diri sendiri seseorang. Kalau motivasi ekstrinsik itu mungkin dari lingkungan atau dari orang lain. Motivasi seperti itu. Jos sekali ini Masya Allah, panutan saya ini Bunda. Oke, kita buktikan. Jreng. Lah, ini motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk mencapai tujuan suatu tertentu. Nah, ini ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini, murid melakukan disiplin diri karena takut. Biasanya arek-arek itu wedi, contohnya bulia ya. Kalau bulia wedi, kate mainan wedi, terus di apa ini? Iya, dibereskan. Terus apa lagi ya? Ketika misalkan ini biasanya di sini ya, mau aku beli di sini gitu ya. Terus kalau ketika ada Bu Yuli, ya tadi terus nggak jadi terus lari. Nah itu kayaknya kok saya kayak menyeramkan gitu ya. Nah makanya saya belajar biar serem ngono ke Ibu Yuli itu kok di kabeh ngono ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dan dilakoni opo itu pengen oleh imbalan. Itu dari ekstrinsik, berarti tidak didasarkan dari dalam hati kita ya. Ini contohnya, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah, bahkan imbalan, seperti itu. Nah ini yang intrinsik, menghargai diri sendiri. Misalkan murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini kemarin contohnya tuh sebagai seorang guru, biasanya ada ya salah satu lembaga menerapkan ini ketika berangkat jam 6 kami dapat fee 10.000 seperti itu. Jadi ya berlomba-lomba berangkat pagi karena ingin mendapatkan fee. Nah kalau kita sudah
mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya. Secara sadar ya kita melakukan tanggung jawab kita. Misalkan berangkatnya jam 7, masuk jam 7 ya otomatis sebagai nilai kebajikan, disiplin dan tanggung jawab itu secara otomatis timbul dari diri kita ya. Kita sudah memenuhi kewajiban kita, jam 7 sudah berangkat. Seperti itu, paham ya? Iya, oke, sudah paham motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik? Sudah? Oke, deal. Nomor 1, ngantuk. Nomor 2, oke, lanjut. Nah, ini konsep disiplin ketika kita identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, boleh takut dan memaksa, dipaksa ya. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menjadikan sifat iri. Itu pun sudah terjadi di lembaga saya. Ketika ada salah satu anak yang saya ikutkan lomba dan mendapatkan hadiah, itu ya mungkin beberapa ada yang iri juga. Itu nanti kita bahas tuntas di materi ini ya. Mematikan kreativitas juga. Jadi anak-anak itu mau melakukan ketika ada reward, ketika ada penghargaan seperti itu. Dan ini mungkin yang hukuman juga ini saya juga takut ya. Apa yang kemarin MPLS itu banyak yang nangis ya. Mungkin di lembaga pendidikan juga seperti itu. Nah itu kemarin juga saya paksa, saya rangkul orang tua tak suruh pulang dan memaksa anak itu nangis. Saya itu juga merupakan apa itu saya juga masih belajar ini ya. Saya paksa ibunya lalu pulang, anaknya saya masuk ke kantor. Waduh, perasaannya saya tidak bisa membayangkan itu, takut atau bagaimana itu. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini penerapan disiplin dengan identitas sukses. Kita rubah jadi konsekuensi. Jadi tidak hukuman, tapi apa? Konsekuensi. Akibat dari melanggar kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi kita rubah dengan konsekuensi, tidak hukuman. Karena hukuman itu dari peraturan ya. Nah, karena peraturan itu kita biasanya membuat peraturan itu sendiri. Kalau kesepakatan dan keyakinan kita itu sudah cara mengemis kolaborasi lah. Wes kalau ini yakin, wes jadi peraturan, jadi keyakinan kesepakatan kita jadi diyakini, betul. Murid akan menghormati kesepakatan kelas tersebut. Nah itu ketika kemarin aksi nyata sudah saya terangkan, itu ya Bunda ini kemarin di lingkup kecil saja baris berbaris. Itu setiap hari saya tekankan peraturan, tidak boleh tidak beda tempat, tidak boleh makan, tidak boleh bawa mainan. Nah ketika ada teman-teman yang bawa mainan itu loh, teman-teman itu bisa itu yang lain, Bunda itu loh bawa mainan. Ayo peraturannya apa kemarin? Itu sudah diletakkan sendiri. Ketika kita setiap hari kita lakukan kebiasaan, kita usahakan peraturan itu, insya Allah nanti anak-anak juga akan sudah terbiasa. Nah itu nanti akan muncul dari motivasi yang tadi intrinsik seperti itu. Restitusi. Nah restitusi itu apa? Ayo siapa yang tahu restitusi itu apa? Anak belum pernah dengar? Belum. Kita kupas nanti ya. Restitusi itu memecahkan masalah. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita tanya dan kita solusinya itu dari mereka sendiri yang memecahkan. Kemarin saya sudah mempraktekkan itu dan ya Allah. Oke, nah ini restitusinya juga dibuat oleh murid. Lanjut. Nah ini yang tadi ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan itu tidak diterapkan di kelas saja, boleh kita diterapkan di sekolah. Dengan adanya kesempatan antara guru dan murid. Jadi keyakinannya itu kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal
yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini model-model contoh keyakinan kelas. Kemarin saat ini cerita sedikit ya, saya kira membuat keyakinan kelas itu ya sudah, muridnya, guru di kelas ketika belajar peraturannya apa, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Panjenengan ini membayangnya ini seperti apa coba membuat keyakinan kelas? Mungkin sama ya. Coba ada yang bisa memaparkan membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Oke, Besti. Sharing ya Bu ya. Kita sharing berdasarkan pengalaman pribadi ya. Memberi kesempatan kepada itu istirahat sebentar. Membuat keyakinan kelas ya teman-teman. Kalau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, kita jangan mengutarakan kalimat tidak boleh. Lah, kita ambil kalimat yang positif. Contohnya membuang sampah ya. Tidak boleh membuang sampah. Dah, tidak boleh kalimat-kalimat negatif itu kita hilangkan. Gitu loh. Jadi teman-teman, kalau kita kepingin kelasnya bersih, terus teman-teman makan jajan, nanti bungkusnya kemana, dibuang di mana gitu. Jadi kalimat-kalimat yang kita utarakan kepada anak-anak itu kalimat yang positif. Nah, jangan berteriak, jangan ini, jangan-jangannya itu dihilangkan. Pokoknya, tidak-tidaknya, pokoknya kalimat yang negatif itu dihilangkan. Terus untuk membuat keyakinan kelas itu pasti anak-anak itu mengutarakan ingin ini lah, itu dinyatakan ada konsekuensinya loh, seperti ini, seperti itu. Tadi kan konsekuensi sudah dijelaskan sama Bu Yuli Jadi teman-teman itu tahu kalau mainannya berantakan, itu berarti konsekuensinya nanti apa? Ya harus membereskan gitu, seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Terus setelah itu kita tempel keyakinan kelas di dalam kelas. Oh, berarti membuang sampah dengan gambar-gambar, karena kalau anak TK itu kan kalau kalimat-kalimat itu belum bisa membaca ya. Mungkin ya ada 1, 2, 3 anak, tapi secara keseluruhan itu kan belum. Tapi kita kasih tempelan dengan gambar. Gambar seumpama kalau ada anak yang berpendapat berarti yang lain harus mendengarkan, berarti itu gambarnya seperti apa gitu. Untuk keyakinan kelas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, itu saja dari saya. Ada tambahan? Nah, ini sharing berdasarkan teman-teman membuat keyakinan kelas itu saja. Beri operasi apa ya Bu Isti? Iya, luar biasa pemaparannya Bu Isti ya. Kemarin saya loka itu Masya Allah praktek membuat itu saja hampir 1 jam. Ternyata tidak semudah itu membuat keyakinan kelas. Jadi mulai dari kalimat yang tidak positif itu tadi, betul kata Bu Isti, kita membuat plano lagi. Jadi sampai 5 plano kemarin itu. Ya Allah, kayak ini ya tahapannya. Tak kira ya wis rubah untuk ikut toh. Ternyata mulai dari yang tidak positif itu jadi kalimat positif. Terus jadi kalimat positif berubah lagi menjadi kalimat kantong kebajikan universal itu tadi. Jadi bisa jadi misalkan keyakinan kelas dengan tadi 10 ya, mungkin yang 1, 2, 3 itu masuk dalam satu kategori nilai kebajikan. Jadi di global seperti itu. Kemarin praktek saya seperti itu. Jadi misalnya saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh berkata baik, itu bisa masuk dalam satu kalimat nilai kebajikan tadi, seperti itu. Jadi misalkan tadi kita mempunyai 10 keyakinan kelas, itu bisa jadi nanti di akhir keyakinan kelas kita bisa jadi 3 saja dari nilai kebajikan dirangkum seperti itu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya bersama komunitasnya Bu Isti, juga nanti mungkin ada ilmu-ilmu baru lagi ya Bu Isti ya. Kita tunggu ya Bu Isti, luar biasa. Nah, ini contoh-contoh mungkin bisa ditempel seperti Bu Isti tadi. Ada kalimat dan ketika ada yang bisa baca ya dibaca. Nah, ketika yang tidak bisa, sepertinya dikatakan Bu Isti tadi, kita bisa kasih gambar di pojoknya kalimat yang tadi. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Ya kita cari gambar yang anak membuang sampah di tong sampah.
bisa dari kartun atau animasi-animasi seperti itu. Kemarin saya juga praktek membuat tabel itu dari Canva. Masya Allah, saya itu putel Canva itu terus ikut penggerak itu, Masya Allah, harus bisa belajar desain, bisa belajar ini itu. Masya Allah, benar-benar digerakkan, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya wes, campur jadi satu itu. Jadi yang nggak bisa Canva ya terus nggak ketemu sopo ya rek ya wes terpaksa udah masak dagingnya wes pokoknya. Aduh, siap lahir dan batin bohir. Katanya PP dan kemarin itu diserang dari darat, diserang dari udara. Dari udara itu dari fasil ketika kita MIT dan LMS itu. Ketika dari darat kita diserang dari loka itu. Dan aksi nyata, tugas di sekolah, tugas di loka. Ya bener, saat pembukaan loka itu bener-bener ya diserang dari darat dan udara, itu benar-benar terjadi. Luar biasa makanya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah ini pernyataannya ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa ya? Kira-kira kebutuhan dasarnya itu apa? Di sini ada kebutuhan 5 dasar manusia. Anak-anak itu ketika panjenengan semua paham, hari ini kira-kira apa yo? Nah, ini kita cari satu-satu. Ternyata hari ini kebutuhan bertahan hidup yang belum dipenuhi. Itu pernah terjadi belum seminggu kemarin di saya ya Bu Eni ya. Kemarin itu ada Jasmine, kok dia didekati, ternyata badannya itu gemetar. Apa? Kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi, belum sarapan di rumah. Akhirnya dia itu lapar, saya berikan mie sama gorengan. Ketika sudah lapar, sudah tidak lapar lagi, sudah makan, ya oke, kembali belajar. Ya ternyata kebutuhan bertahan hidupnya ini belum terpenuhi. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini juga ketika saya mempelajari ini dan saya rekolek ulang ya, saya kembali lagi melihat ke lembaga saya. Dan memang benar ini ada beberapa murid itu juga rasa kurang kasih sayang dan rasa diterima. Yang benar sama gurunya itu bulat. Ketika ditanya diajak komunikasi itu langsung merangkul, langsung ternyata memang benar ada masalah di rumah dan orang tuanya itu sudah bercerai. Jadi memang kasih sayangnya ini, jadi kita sebagai guru bisa memenuhinya di sini. Untuk selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika anak-anak bisa melakukan sesuatu itu mungkin kita bisa ini, pinter, hebat seperti itu. Jadi anak-anak itu butuh penguasaan seperti itu. Jadi ketika anak-anak kita bisa melakukan sesuatu itu mungkin tidak ribet saja. Biasanya kita apa gitu ya, berbahagia atau apa gitu, nanti bisa jempol, bisa hebat, bisa seperti itu saja. Dan selanjutnya itu kebebasan. Nah, anak-anak ketika biasanya mungkin penjelasan semua sudah paham sekolahnya masing-masing, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ketika anak-anak itu mungkin masih ada ya memberi belajarnya itu ya sudah mewarnai semua seperti itu ya. Nah itu nanti mungkin kita bisa memberi pilihan untuk belajarnya di sini. Mungkin kita bagi publisitas, mungkin ya sudah juga ada yang jalankan ya. Ada yang di sini mewarnai, di situ nanti main peran, di sini main balok, dan mungkin ada kreativitas yang menutur seperti itu. Jadi nanti kebutuhan mereka itu akan terpenuhi di poin yang keempat ini. Kebutuhan anak pilihannya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang disenang seesok, senang ya, belajarnya biar semangat. Oke, selanjutnya mungkin
dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, sebelum saya lanjut ke posisi kontrol, mungkin ada yang ditanyakan, monggo kita sharing ya. Mungkin nanti dari Bu Isti juga bisa menambahkan seperti itu. Oke, Bu Rizka, Masya Allah luar biasa ya peserta pada siang hari ini. Mengenai yang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima itu di lembaga saya itu juga ada yang tadi sama ceritakan ternyata di rumah itu kurang kasih sayang karena orang bercerai. Nah itu contohnya kalau ya maksudnya ini kita memberi kasih sayang pada anak itu, tapi anak itu tuh dia ngalah nonton kabar nonton apa dia itu malah kalau kelas 10 itu malah nggak mau kayak apa sih bingung. Gimana sih aku hadapi anak seperti itu? Kadang dia tuh nggak mau mengerjakan apa atau memilih apa, kayaknya nggak perhatian, kayak membuat suatu kesalahan atau apa ada kita yang perhatian dia mau menobung suatu saya itu. Tapi dia seolah kayak kalau tinggal dia itu berbuat apa macam-macam apa menjadi temannya dan kita itu ke dia lagi tidak perhatikan gitu. Kan di kelas kita kan nggak bisa fokus satu anak itu kok nonton. Terima kasih Bu Rizka ya atas pertanyaannya. Jadi ini istilahnya itu anaknya itu dengan apa? Terlalu diperhatikan tapi tambah ngalem buat tetapi. Ditinggal itu dia malah marah gitu ya berarti dia. Oh gitu. Ya. Mungkin dari Bu Isti bisa ini memberi terkait dari Bu Rizka atau masalah Bu Rizka. Itu sama ya Bu Rizka, di sekolah saya juga seperti itu karena memang di keluarga itu orang tuanya broken home. Jadi di sekolah itu ya seperti itu tingkah lakunya, nggak seperti teman-teman. Ada kegiatan dia menyendiri, kalau disuruh kegiatan dia nggak mau, pokoknya seenaknya sendiri. Ya, intinya dia itu mencari perhatian kita. Jadi apa yang didapatkan teman-teman kadang itu gini Bu, saya tuh kadang merasa kasihan ya, karena kita sebagai orang tua kedua di sekolah kita juga harus ngerti psikolog dari anak. Jadi kalau ada kegiatan bersama orang tua itu pasti dia itu menyendiri. Lah itu kita rangkul gitu. Terus kapan-kapan kita ajak mungkin di call dengan ibunya atau bapaknya, pokoknya seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu ya pendekatan dulu lah, intinya pendekatan. Apapun yang dikerjakan sama dia, memang dia nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, ya berat biarkan saja. Pokoknya seperti dia nggak membantu teman-temannya belajar. Kita awasi, kita kontrol. Memang dia butuh banget perhatian. Maka dari itu kita sebagai orang tua kedua ya kita harus ngerti psikolog anak itu. Jadi sama intinya. Kita perhatian. Luar biasa, terima kasih Bu Isti. Jadi mungkin di setiap lembaga kita juga ada ya permasalahan seperti itu. Tapi ya mungkin tadi ketika manjanya itu apa orangnya reto apa gitu ya kan. Nah itu mungkin nanti kita bisa tekankan di ini tadi. Iya. Nah makanya ini konsep-konsep disiplin positif ini kita pelajari. Kita bisa tekankan di keyakinan kelas itu tadi. Mungkin seperti itu. Bersekali. Oke. Sudah nggak ada lagi untuk kebutuhan dasar manusia ini? Oh iya, mohon Bunda Tauya. Ya, terkait 5 kebutuhan dasar manusia, saya ingin menanyakan yang nomor 5 ini kesenangan nih.
Di situ kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana jika anak didik kita itu kesenangannya di sekolah hanya bermain itu saja, intinya diarahkan sama bunda gurunya itu ke pembelajaran seperti teman-teman atau bagaimana, dia itu nggak mau. Apakah kita harus menuruti anak tersebut? Sing penting dia senang, banyak dia di sekolah ya pengennya bermain-main yang tidak bisa diarahkan gitu loh. Nah, gimana solusinya seperti itu? Oke, terima kasih Bu Husni Tauya. Jadi intinya anaknya itu pas diajak pembelajaran nggak mau gitu ya. Nggak mau, maunya Mainan itu, nah itu tadi di kelas ya Bunda. Maksudnya enggak tak gimana ini? Kasusnya mainan itu tapi riwariwi atau ya riwariwi. iya riwariwi. Mungkin itu solusinya ada guru pendamping gitu ya, Wisti. Soalnya ini Mas Abi itu kan Bunda, Mas Abi. Ya Abi, ada lagi Rin. Luar biasa ini mulai dari kamu ya, sama nih. Ya. Dari 5 itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Memang benar, kebutuhan anak itu harus happy, anak itu harus senang setiap hari. Lah, kita itu harus tahu pembelajaran yang cocok untuk anak-anak itu apa. Makanya kita di awal ada asesmen awal. Nah, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwasanya kita mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Ada kan kita kurang di medianya, kurang di penataan lingkungan belajarnya. Nah, kita harus belajar gitu loh. Jadi makanya di awal kita bedah ini anak ini seperti apa di asesmen itu. Kita kan observasi nih dalam 2 minggu di LPLS ini kita sudah observasi ya. Di kegiatan belajarnya, bermainnya dengan teman seperti apa. Jadi nomor 5 kesenangan itu memang benar. Kebutuhan manusia itu harus senang, happy. Dengan senang, happy maka belajar akan masuk ke otak gitu. Jadi tugas kita sebagai guru ya harus mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, kan seperti itu, bermain sampai belajar. Jadi mungkin medianya atau lingkungan belajarnya, penataan lingkungannya seperti itu. Terus di awal kan kita di APLS itu kan ada kesepakatan kelas ya. Waktu APLS kan kita mencantumkan kesepakatan kelas. Nah itu kita tekankan lagi. Jadi setiap hari kita ingatkan teman-teman, ingat ya apa kesepakatan kita dulu apa, ayo harus ingat. Itu jadi guru itu harus ngoceh terus, mengingatkan terus, dan itu harus ditempel. Jadi ini loh yang ditempel teman-teman, ingat ya, enggak, ayo ingat enggak, kalau mainannya berantakan bagaimana, ingat enggak ini kesepakatannya teman-teman gitu. Jadi saling mengingatkan terus seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Isti, pemaparan yang luar biasa. Mungkin ini saya dapat Bunda Tauya mungkin bisa menerapkan keyakinan kelas ya. Soalnya Bu Tauya itu sangat kreatif sekali. Mungkin bisa menggambar sendiri. Mungkin satu karton itu apa gitu digambari. Nanti itu bisa setiap hari ditekankan ke anak didiknya. Iya, satu karton itu kan mungkin kalau anak-anak kabinet menarik ya mesti gambar gitu. Ya kan kreatif sekali gambarnya. Nanti ditulis siapa. Dari gambar itu dijelaskan di ini kalimatnya gitu Bu. Jajal, ini kan materi baru ya benar-benar. Coba saya tak terang deh nanti seperti apa. Dua saja dulu. Mungkin yang setiap hari beban kali sama naik bakso tertibsnya dan mungkin ada beberapa gitu ditempel besar gitu. Dicoba dulu gitu ya Bu Tauya nih. Oke? Yang lain? Apa Bu Sri? Iya, kesempatan kelasnya. Iya.
Iya. Iya, iya, iya. Nah ini posisi kontrol ini juga sangat penting. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Ini tidak ada kesepakatan tiba-tiba dihukum. Lalu lucu toh ya. Yeah. Yang kedua, keliru. Yang kedua membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu teman. Yang keempat pemantau dan kelima manajer. Kita kan penasaran. Penasaran apa enggak dengan yang saya paparkan di depan? Oke, kita lihat video berikut. Nanti dengan akan paham. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang awal, posisi kontrol penghukum. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru belajar pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan panik menghindar. Naren!
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari apa siapa sudah paham, kira-kira tadi sudah membayangkan, dan itu bisa loh bunda-bunda, tidak ada di sekolah dan kita terapkan di rumah kita untuk anak-anak kita, itu insya Allah sangat bermanfaat. Nah, ini segitiga restitusi untuk pemecahan masalah yang tadi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, itu kita terapkan tadi yang posisi kontrol kita, 5 kebutuhan dasar kita dari permasalahan yang kita dapatkan di lembaga kita. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu salah satu cara untuk menangani anak yang melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Pada di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita stabilkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak takut seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi di sini guru memaparkan tidak ada yang salah. Kita mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud
perbuatan peserta didik tersebut. Nah, di sini guru dapat mengucapkan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini dalam tahap validasi tindakan yang salah, guru itu menanyakan, apa sih ya kok ngono seperti itu ya. Pasti dia punya alasannya. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita sepakati di awal tadi itu kita masukkan di segitiga restitusi ini. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu nanti kita masukkan di tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini kemarin yang sudah saya praktekkan ya, mungkin di tahap TK ya, mungkin ini yang bisa saya lakukan. Ini kemarin saya masukkan dalam tugas budaya positif untuk penerapan segitiga restitusi. Nanti kita bisa lihat di kasus saya pertama. Ini tugasnya kemarin 2 kasus. Nah ini skenario 1. Ini ada Mbak Dinda, siswa kelas TKB yang hari ini datang terlambat. Teman-temannya sudah masuk semua. Dan sebagai guru saya harus mencarikan solusi mengenai permasalahan ini. Coba kita lihat praktek saya kemarin ya. Dari apa sih ya pada saat itu ketika diskusi yang butuh perjuangan ini, mungkin di tingkat SD, SMP, SMA teman-teman saya bisa ya. Nah ini saya ya Allah, iya juga jalan. Masih bahaya. Hasil saya di benar-benar itu juga penasaran gimana ya mereka seperti itu ya, itu tadi hasilnya. Jadi di sini kasusnya Mbak Dinda tadi itu terlambat. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Kenapa terlambat, alasannya kenapa. Jadi saya tidak mencarikan solusi. Jadi bukan kita yang sama berarti kok bangun itu pagi butuh sama sih. Tidak. Jadi kita memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita menerapkan tadi posisi kontrol yang manajer. Seperti itu kita masukkan di situ. Jadi kita kolaborasi mulai dari materi yang tadi, mulai dari yang akhir kita terapkan di sini penerapan restitusi ke
Mulai apa tadi ya? Kita gali kenapa tadi terlambat, alasannya kenapa, terus solusinya sama piye tidak terlambat, itu piye sama kudu piye, nah, seperti itu. Mungkin nanti bisa diterapkan di lembaganya masing-masing ya. Jadi tadi itu ada ini testimoni dari murid ketika tadi dipanggil Bu Yuli itu takut apa tidak, ternyata Bu Yuli itu menyenangkan. Itu ada testimoninya di belakangnya. Oke, terima kasih. Jadi ya, setelah dulu saya dari salam guru penggerak ya, mau? Iya. Jadi nanti ketika saya salam guru penggerak, jadi jawabannya bergerak, menggerakkan. Menggeraknya ke depan seperti ini. Iya. Bilang ya, sama-sama. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Bergerak semuanya. Jadi benar-benar di sini sudah dapat ilmu apa saja ya tadi ya. Coba kita refleksi sama-sama apa ya tadi ya. Jadi kan apa? Budaya positif. Apa lagi? Kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja tadi, Bu Rizka? Kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan hidup, kasih sayang, pinter, bahagia, kesenangan, penguasaan. Terus apa lagi tadi? Buahnya ya tadi ya. Apa yang didapat tadi? Motivasi ekstrinsik, intrinsik. Sudah paham tadi ya, Bunda, anak-anak melakukan itu karena takut, melakukan karena berdasarkan dari diri kita sendiri, dari diri hatinya sendiri. Terus apa tadi? 5 posisi kontrol. Apa tadi 5 posisi kontrolnya? Penghukum, pinter, sebagai teman, memantau, pinter, manajer. Setelah kita mengetahui dari video yang saya perlihatkan tadi, ternyata apa yang paling bagus diterapkan? Manajer. Jadi kita hanya melontarkan berbagai pertanyaan dan kita gali di situ. Oke, kira-kira sangat bermanfaat enggak? Ini coba angkat tangan bisa berpendapat untuk materi siang hari ini. Bisa mengutarakan pendapatnya untuk hari ini. Masya Allah, materi ini kan bagus atau seperti apa gitu, monggo. Ya, untuk materi hari ini alhamdulillah bagus sekali dan menarik sekali, dan apa ya, suatu pengalaman baru untuk kita, dan insya Allah kami akan menerapkan apa yang telah disampaikan tadi yang belum kami sampaikan, belum kami terapkan di lembaga kita, insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih Bunda Yuli. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi? Bu Rizka? Monggo Bu Rizka. Terima kasih Bu Yuli dengan kegiatan ini. Bagi saya juga untuk tambah ilmu gitu. Jadi yang belum saya tahu jadi tahu ya. Semoga saya juga bisa mempraktekkan di lembaga saya juga di rumah ya. Kan ini ilmu ini tuh bisa diterapkan di kelas ataupun di rumah gitu ya. Untuk saya yang paling berkesan itu yang kebutuhan dasar itu pun ya. Karena kita, apalagi di TK saja Bu ya, kalau
manajer sebagai guru ya, itu kesusahan, apalagi yang di KB. Itu malah lebih susah. Kan diajak komunikasi anak-anak masih belum bisa, belum kadang tanyanya apa, jawabnya apa, kan lebih susah. Semoga kami tetap semangat, terus belajar. Semoga bisa memahami anak-anak. Ya pun, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan, dan yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak ini manfaat untuk semuanya. Bunda-bunda yang ada di sini mungkin nanti bisa gempok keluar rencange teman-temannya yang ada di satu lembaga yang mungkin hari ini berhalangan hadir, tidak bisa hadir, ada beberapa tadi yang izin absen seperti itu ya. Mungkin Bu Rizka nanti bisa menularkan ke temannya ke sana. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat baik di lembaga maupun diterapkan di rumahnya sendiri. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Yuliati SPI. Baiklah, alhamdulillah acara diseminasi budaya positif pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bunda Yuliati SPD telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo Bunda saged darem